Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki panggilan beribadah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa. Karena itu, marilah kita dengan bangkit berdiri menghadap Dia dengan syukur dan sukacita. Kita memasuki ibadah Paskah ke-6 ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini diberi tema Sahabat Melampaui Sekat, yang mengajak kita untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bebas bergerak, Ia bebas bertindak. Kuasa kasih Allah nyata dalam karya Yesus Kristus, yang bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tetapi juga menjadikan kita sahabat-sahabatnya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 15 ayat 14, demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita senantiasa setia melakukan perintah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, dalam saat hening, kita menyatakan penyesalan, pengakuan dosa secara pribadi. Jemaat silakan berdoa. Ya Tuhan, dalam kelemahan, keterbatasan kami, seringkali kami gagal melakukan kehendak Tuhan, membangun kehidupan yang taat dan setia. Acap kali yang terjadi, seringkali kami mendukakan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Hari ini, Engkau menyapa kami sebagai sahabat, bukan hamba. Tegurlah kami, ingatkanlah kami terus-menerus untuk membangun persahabatan, membangun kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kiranya kuat kuasa kudus menuntun, membimbing, memampukan kami menanggapi sapaan Tuhan, menjadikan kami sebagai sahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Jemaat Sandang baik berdiri. Dalam kemurahannya, Allah menyatakan belas kasih dan pengampunan, sebenarnya tertulis dalam Yesaya 43:25 demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah atas kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa menyertai, memberkati, menolong kehidupan kami satu persatu. Terbukti di kesempatan pagi hari ini, Tuhan mengizinkan kami datang bersekutu, berkumpul di tempat ibadah pemberian Tuhan ini dengan penuh sukacita. Biarlah kehadiran kami semakin meluap-luap dengan sukacita untuk menaikkan puji-pujian kami, hormat kami bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya Tuhan, di tengah-tengah syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus bagi mereka yang sakit ya Bapa, berdoa untuk anak Abelat Yebres 2, Ibu Sunario Yebres 3, Bapak Budiati Yebres 9, Ibu Leti Yebres 7. Allah berkenan menjamah, memberkati, memberikan kekuatan pemulih, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mampukan keluarga, saudara yang menemani, berikan kesabaran, ketelatenan di dalam merawat, menjaga, dengan demikian memberikan support dalam pemulihan kesembuhan hamba-hambamu yang terkasih. Dan ya Allah, saya berdoa untuk kehidupan setiap keluarga Kristen yang berjemaat di GKI Yebres maupun keluarga tamu. Biarlah setiap kehidupan masing-masing keluarga menemukan cinta kasih, menemukan kehangatan dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa apa yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, dalam setiap usaha, pekerjaan, berikan keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa, agar mereka tidak pernah berkekurangan, tetapi Allah memberikan kecukupan, memberikan berkat yang luar biasa. Terlebih kami rindu
masing-masing keluarga Engkau jadikan mezbah doa, agar mereka boleh bertumbuh dengar-dengaran akan kebenaran firman. Dan ya Allah, kami berdoa untuk gerejamu, GKJ Yebris, dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2024. Allah yang menyertai, Allah yang melengkapi, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk proses pencalonan majelis untuk periode 3 tahun mendatang. Hamba-Mu yang sudah ditaros dan menyediakan diri, Tuhan perlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan kerinduan untuk melayani, dan terlebih diberikan support oleh keluarga masing-masing. Dan kami semua jemaat mendoakan agar kerinduan, agar kemauan mereka semakin Tuhan berkati dan berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kepanitiaan Paskah dan Rio Unduh dalam menyelesaikan serangkaian acara yang belum terlaksana. Tuhan berkati untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus besok Kamis tanggal 9 Mei jam 7 pagi. Agar kami boleh memahami setiap peristiwa, setiap rangkaian yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, agar semakin melengkapi iman percaya kami terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Janji Allah, kami berdoa untuk kegiatan persekutuan doa Pentakosta tanggal 13 sampai 17, Tuhan juga menggerakkan masing-masing warga Jemaat GKJ Yebris untuk ambil bagian, menikmati PD hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ya Allah, kami berdoa untuk Rioyo Unduh-unduh, Tuhan menolong kami masing-masing pribadi belajar memberikan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi jemaat. Dan ya Allah, kami berdoa juga untuk kegiatan tim ekonomi GKJ Yebris yang akan mengawali kegiatan food court di tanggal 9 Mei nanti. Tuhan memberkati panitia yang bekerja, warga kelompok yang ambil bagian dalam tenan. Ini menjadi satu bagian kesukaan warga GKJ dalam upaya meningkatkan sisi ekonomi dalam bentuk apapun. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan unit yang lain. Tuhan nyatakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-Mu, agar semuanya berjalan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kepanitiaan Porseni di tahun ini, agar dimampukan menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam mendukung keakraban, kebersamaan, kekeluargaan, seluruh warga GKJ sekelas Solo. Ini yang berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan ya Allah, untuk anak-anak kami yang sedang studi, bersyukur mereka belum menyelesaikan tes tengah semester, dan mereka menanti hasil, dan Tuhan berkati mereka satu persatu dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan.
Demikian juga mereka yang saat ini menyiapkan ujian kelulusan. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, kemampuan untuk menghadapi tes ujian dengan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal, oleh karena pertolongan kasih dari Tuhan. Keberatan anakmu yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Keberatan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami butuh lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Lebih setelah pemilu selesai, dan kami mendapatkan pemimpin yang terpilih, Tuhan berikan kenyamanan, keamanan di dalam pergantian kepemimpinan nanti, tanpa ada kendala apapun. Dan kami rindu bangsa Indonesia ke depan semakin sejahtera, semakin hidup rukun, dan senantiasa boleh merasakan kasih anugerah Tuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanyalah di dalam minggu Paskah yang ke-6 ini, kami datang rindu untuk dengar-dengaran akan sabda firman sebagai makanan rohani jiwa kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan Sabda. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dan golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 98. Marilah kita membaca Mazmur 98 secara berbalasan. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan sabda kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Bacaan Injil terambil Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Tuhan Allah berfirman demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu bahwa kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Baik apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, diberkati Tuhan pagi ini, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita memahami sekaligus mengerti bahwa memiliki sahabat adalah sebuah kebutuhan jiwa manusia. Pertanyaannya adalah, apakah saudara punya sahabat? Dalam hidup yang kita jalani, kita butuh teman untuk berbagi, untuk curhat, untuk berbagi hal, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pergumulan, dan seterusnya. Sahabat adalah orang yang kita percayai, yang dengannya kita dapat berbagi hal-hal yang tidak dapat kita bagi dengan semua orang. Itulah pentingnya seorang sahabat dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya banyak kawan, kita punya banyak teman di tempat kerja atau di gereja. Tetapi tidak semua teman, tidak semua kawan itu adalah sahabat kita. Bahasa Indonesia sangat kaya tentang apa itu sahabat, apa itu teman, apa itu kawan, dan seterusnya. Nah, sekali lagi dalam bahasa Indonesia dibedakan antara teman, kawan, dan sahabat. Kita terbiasa dan lazim bilang itu teman kantor atau kawan sekolah saya. Tapi jarang kita bilang itu sahabat kantor, itu sahabat sekolah. Kita punya kawan paduan suara Gihon, atau teman main sepak bola, dan seterusnya. Tetapi ketika kita memakai kata sahabat, kita akan menunjuk pada relasi persahabatan yang lebih dalam. Dalam persahabatan ada keakraban dan ada rasa saling percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
sahabat, adalah orang yang kita percaya. Rahasia pun kita rela bagi kepadanya. Karena kita tahu dia sungguh memahami kita dan akan mengerti keadaan kita. Walaupun belum tentu dia sepakat, dia menyetujui pilihan-pilihan kita. Pendekatan terhadap seorang yang kita kategorikan sebagai sahabat, kita berani menjadi diri sendiri, tampil apa adanya tanpa polesan dan mengupayakan pencitraan, kesan tertentu. Kita berani tampil apa adanya di hadapan seorang sahabat. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita saat kita berhasil ataupun saat kita mengalami kegagalan, mengalami kesukaran. Saat kita beruntung ataupun saat kita rugi. Seorang sahabat menerima apa adanya kita. Bahkan memberikan dukungan, support tanpa pamrih. Bahkan bersedia berkorban bagi kita. Saat orang lain meninggalkan kita karena kesalahan kita yang kita buat, yang lain mungkin menghujat, menghina, memarahi kita, seorang sahabat tetap ada di samping kita. Sahabat adalah anugerah. Sahabat sejati adalah pemberian Tuhan. Seorang sahabat dengan sukacita mendengar cerita keberhasilan tanpa merasa iri. Seorang sahabat sejati akan menangis bersama kita saat kita mengalami kegagalan. Dia menegur dengan jujur ketika kita melakukan satu kesalahan. Dia tidak menghujat, menertawakan kita saat kita jatuh ataupun kalah. Seorang sahabat sejati akan terus mendukung dan memberikan pengharapan kepada kita sekalian. Itulah seorang sahabat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita telah mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan secara khusus ayat 14 dan 15 menjadi dasar dari tema khotbah hari ini, sahabat melampaui sekat. Ketika berefleksi, menggumulkan tema minggu ini, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mungkinkah kita bisa menjadi sahabat melampaui sekat? Nampak-nampaknya akan sulit kita wujud. Menjadi teman barangkali ya, kawan ya. Sekali lagi, mungkinkah kita bisa menjadi sahabat melampaui sekat? Oleh karena menjadi sahabat perlu ada kesediaan saling mengenal, kesediaan membuka diri, dan membangun rasa saling percaya. Bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang yang termasuk mereka melakukan kejahatan bagi kita, yang merancangkan hal-hal
yang tidak tulus pada kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi mereka yang menghina, bahkan merendahkan kita, yang melecehkan iman kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang tanpa sekat? Kita harus berhati-hati dalam merefleksikan, memaknai tema hari. Bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Bahkan hari mengatakan hal yang istimewa, yakni Tuhan Yesus Kristus tidak menganggap kita sebagai hamba, melainkan sahabat. Jika hamba hanya mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, tidak demikian dengan sahabat. Tuhan Yesus mengangkat derajat kita dengan menjadikan kita sahabat. Sebagai sahabatnya, ia memberitahukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Rahasia-rahasia ilahi dinyatakan bagi kita. Sebagai sahabatnya kita bagian dalam karya dan rencananya. Menjadi sahabat bagi manusia adalah penyataan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka sekali lagi bukan hamba, tetapi mereka diangkatnya sebagai sahabat. Antara hamba dan sahabat terdapat perbedaan relasi yang cukup signifikan. Dalam persahabatan ada relasi yang sejajar. Jalinan persahabatan terjadi karena cinta kasih. Dan cinta kasih ini membuat seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan dengan memberikan nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tawaran persahabatan dari Tuhan Yesus memiliki konsekuensi nilai. Pertama, persahabatan ini menghilangkan kerahasiaan seperti yang ada dalam relasi hamba Tuhan. Selain pengorbanan, ada juga rahasia-rahasia yang disingkapkan, yang diungkapkan kepada para murid. Yang kedua, bagi kita, persahabatan berarti melakukan apa yang diperintahkan Yesus dan berulang kali dalam setiap firman-Nya, di berbagai perikop yang kita baca, yang kita dengar. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan agar kita umat saling mengasihi. Dan jalinan persahabatan hanya terjadi oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif memilih kita. Berulang kali Tuhan menegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan kamu bukan hamba lagi, kamu adalah sahabat. Dengan demikian, ukuran terpilih sahabat ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan tujuan persahabatan adalah melengkapi sehingga sahabatnya dapat berbuah sebagaimana yang Bapa kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persahabatan Tuhan Yesus telah ditunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan bahwa sahabat menyerahkan nyawanya, tetapi ia sendiri menyerahkan nyawanya bagi kita
para sahabat, jika nyawa saja sudah diberikan, sudah dikorbankan, mengapa kita masih khawatir saat kita punya sahabat, kita punya sobat yang setia, tiada lain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang menemukan sahabat yang benar-benar tulus itu terbilang sulit. Tidak jarang kita bertemu dengan orang yang mengaku di sahabat, tapi sebenarnya perilakunya penuh dengan kepalsuan, dengan kepura-puraan. Dia memang berlaku sahabat ketika diri kita baik dan menguntungkannya. Tapi manakala kita terpuruk dan jatuh, ia mengecam dan meninggalkan kita. Seperti inikah tipikal sahabat yang tulus mengasihi. Hanya pribadi yang menjadi sahabat yang sejati, yang teruji kualitasnya, yang tidak dapat kita sangka dan sudah kita rasakan dalam peristiwa Jumat Agung, dalam peristiwa Paskah. Oleh karenanya, Tuhan Yesus tidak hanya meminta kita sahabat yang tulus mengasihi sama, tetapi Dia meladankan dirinya. Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang tulus mengasihi? Mungkin kita bisa menjadi sosok yang tulus mengasihi ketika keadaan baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika semua berubah tidak baik? Akankah kita terlihat nampak mengecewakan? Saat menyaksikan seorang jatuh, apakah kita menemani dan mengangkat, atau justru mengecam dan meninggalkannya? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab untuk meresponi sahabat melampaui sekat. Memang belum bisa kita kerjakan, belum pernah kita lakukan. Tapi paling tidak kita punya gambaran bagaimana menjadi sahabat yang sebenarnya. Hadirlah untuk terus menjadi sahabat, di teman, untuk berbagi, untuk curhat, dan sekaligus kita memberikan advice, support, harapan, penguatan, penghiburan dalam situasi keadaan apapun. Jangan pernah meninggalkan sahabat ketika terpuruk, ketika jatuh. Hadirlah sebagai pribadi yang menemani, menolong, membimbing mereka terus untuk bisa bangkit dan terus merasakan cinta kasih Kristus. Memang sulit, memang tidak mudah, tapi bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Kalau kita punya niat, kita punya kerinduan mewujudkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita terus belajar dan belajar bisa sahabat bagi siapa yang rela menyediakan waktu, yang rela menyediakan ide pikiran kita, yang rela mendengarkan apapun pergumulan keluh kesah dari sahabat itu. Dengan demikian, kita saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin.
Kita responi firman Tuhan dengan pujian Kidung Kesaan 541, bait pertama dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila saat ini kita masih bisa hidup dan menikmati segala berkat, itu adalah karunia Tuhan. Karena itu, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan didasari dari firman yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur. Kidung KK 379. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah ragu. Bawa persembahanmu, bawa dengan semangat, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Engkaulah Bapa sumber segala kasih karunia. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memberkati dan menyertai di dalam kami beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah yang boleh kami terima melalui Bapak Pendeta Suwarto. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup dan jiwa kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat sejati dalam setiap kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, memberikan mujizat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau mampukan kami untuk terus meneladani Engkau sebagai sahabat sejati hidup kami. Karena Engkau telah meletakkan kasih yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Untuk itu mampukan kami untuk menanggalkan atau melampaui sekat-sekat yang ada di sekeliling kami. Sehingga hidup kami semakin dapat memancarkan akan cinta kasih-Mu. Karena hanya Engkaulah sahabat sejati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan undur dari tempat ibadah ini, pulang rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami. Kami juga bersyukur Bapa, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Kiranya persembahan yang sedikit yang tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang begitu besar, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Baik itu persembahan istimewa, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan operasional, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami. Kami ikat, kami persatukan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan di dalam doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Yesusku berjanji setia padamu. Ku mintakan selalu dekatnya Tuhanku. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Camkanlah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.